Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku. Sebelumnya, perkenalkan, aku Ocha Dilawati, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh ya, sebelumnya aku ingin mengingatkan kalau aku bilang dunia matematika, kalian jawab indah, mudah, dan menyenangkan. Oke? Kita coba ya. Dunia matematika. Hore! Oke, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang lingkaran. Selain itu, panjang busur lingkaran dan juga luas juring pada lingkaran. Sebelum kita mulai videonya, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Nah, kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Yuk kita ingat-ingat lagi. Ada yang masih ingat tidak apa itu pengertian lingkaran? Nah, pada video kali ini kita akan mengingat kembali yaitu mengenai pengertian, unsur-unsur, rumus luas dan keliling lingkaran, serta panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Apa itu pengertian lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap satu titik. Satu titik tersebut disebut titik pusat. Nah, jarak yang sama disebut jari-jari. Coba kalian perhatikan gambarnya. Nah, ini ada lagu mengenai unsur-unsur lingkaran, namun nadanya nada naik becak. Kalian tahu kan nada lagu naik becak? Kita nyanyi bareng yuk. 1, 2, 3. Yuk kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juring, ketujuh apotema. Lalu yang terakhir itu ada tembereng. Ayo semua kita hafalkan. Ayo semua kita hafalkan. Ayo semua kita hafalkan. Hore! Kita sudah menyanyikan lagunya. Kalian juga bisa nyanyi lagu ini di rumah sambil menyanyi dan juga menghafalkan ya. Nah, itu dia unsur-unsur lingkaran. Kalian masih ingat kan? Nah, selanjutnya kita membahas tentang contoh lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambarnya. Ada jam dinding, ada pizza, ada uang koin yang logam, yang bulat ya, seperti lingkaran. Nah, selanjutnya ada cincin, terus ada roda sepeda, dan ada lampu lalu lintas yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kembali mengenai luas dan juga keliling lingkaran. Ada yang masih ingat luas lingkaran itu apa? Ya, benar banget. Luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, untuk kelilingnya yaitu 2 pi r. Dan pi-nya juga sama, 22/7 atau 3,14. Jadi kalian semua masih pada ingat kan untuk rumus luas dan juga keliling lingkaran? Oke, hebat. Nah, karena kalian masih pada ingat dan paham, kita lanjut yuk ke contoh soal mengenai lingkaran. Baca dulu, yaitu sebuah lingkaran memiliki diameter 100 cm. Tentukan keliling bangun tersebut. Nah, kita di sini mencari keliling lingkaran yang memiliki diameter 100 cm.
Loh, yang diketahui diameter, tapi rumusnya jari-jari tuh. Gimana ya caranya? Nah, kalian perhatikan di sini ada dua opsi ya. Yang sebelah kiri adalah rumus kalau memakai jari-jari, dan yang sebelah kanan adalah rumus kalau memakai diameter. Jadi, kalian bisa menggunakan rumus diameter, yaitu langsung memasukkan nilai diameternya tanpa harus kalian bagi dua, karena 2 kali jari-jari adalah diameter. Nah, di sini kalian tidak perlu membagi 2 diameter, jadi kalian langsung menggunakan rumus yaitu kelilingnya V dikali D. Jadi, 3,14 dikali 100. Karena 100 bukan kelipatan 7, jadi kita memakai Pi-nya 3,14. Hasilnya adalah 314. Nah, kalian bandingkan dengan yang sebelah kiri. Kelilingnya jika kita menggunakan jari-jari yaitu rumusnya 2 kali Pi dikali R. Nah, kalian harus membagi 2 dulu diameternya. Karena diameternya 100, jadi jari-jarinya 100 dibagi 2 yaitu 50. Kalian masukkan rumus menjadi 2 dikali Pi dikali R, 2 dikali 3,14 dikali 50 karena R-nya adalah 50. Nah, hasilnya sama yaitu 314. Namun, akan lebih mudah dan menghemat waktu yaitu dengan menggunakan rumus Pi dikali D jika diketahui diameter. Nah, jika diketahui jari-jari, kalian bisa menggunakan rumus seperti biasanya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari hal baru nih, yaitu panjang busur lingkaran dan juga luas juring lingkaran. Jadi kalian ingat saja kalau panjang busur itu menggunakan rumus keliling lingkaran karena kita akan mencari panjang dari busur. Kalau untuk luas juring, kalian menggunakan rumus luas lingkaran. Jadi lihat perbedaannya, hanya berbeda dikali dengan siapanya. Untuk panjang busur dikali dengan keliling lingkaran dan untuk luas juring dikali dengan luas lingkaran. Nah, untuk derajatnya itu tergantung nanti ditanyakan berapa derajatnya. Per 360 derajat, karena apa? Karena satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, ini ada contoh soal, kita baca dulu ya. Sebuah taman berbentuk juring lingkaran dengan panjang jari-jari 21 meter dan sudut pusatnya 120 derajat. Pada keliling taman akan dipasang pagar kawat 2 kali putaran. Berapakah minimal panjang kawat yang diperlukan dan berapakah luas taman? Oke, jadi dari soal tersebut kita ketahui tamannya berbentuk juring lingkaran. Nah, kalian lihat contoh ilustrasinya. Jari-jarinya adalah 21 meter dan sudut pusatnya adalah 120 derajat. Untuk pagarnya itu 2 kali putaran, jadi kita tulis 2 kali putaran ya. Nah, ditanyanya minimal panjang kawat yang diperlukan dan juga luas taman tersebut. Nah, dari hal-hal yang diketahui tersebut, berarti untuk mencari panjang kawat untuk pagar, berarti kita menggunakan rumus panjang busur dari lingkaran. Setelah kita mencari panjang busur, ditambah juga dengan 2 kali panjang jari-jari. Karena untuk panjang busur, itu hanya panjang yang garis lengkungnya saja, belum yang untuk jari-jarinya. Jadi, panjang busur ditambah 2 panjang jari-jari. Kita lihat rumusnya yaitu 120 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 21 ditambah 2 kali jari-jari yaitu 2 dikali 21. Didapat yaitu 86 meter. Nah, karena di soalnya pagarnya itu 2 kali putaran, maka kita kalikan 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 172 meter. Jadi panjang kawat yang diperlukan adalah 172 meter. Nah, untuk selanjutnya yang ditanyakan adalah luas taman. Berarti kita mencari luas juring.
Nah, kita menggunakan luas juring yaitu 120 derajat per 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat. Sehingga didapat 120 derajat per 360 derajat dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21. Hasilnya adalah 462 meter kuadrat. Jadi luas tamannya yaitu 462 meter kuadrat. Alhamdulillah kita telah selesai mempelajari lingkaran. Masih pada semangat kan nih teman-teman? Oke, kalau aku bilang dunia matematika. Oke, bagus. Indah, mudah, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang ayat yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak objek-objek alam apa yang berbentuk lingkaran? Dalam kehidupan ini, kalian tahu kan ya, bentuk matahari, bulan, dan beberapa planet lain itu adalah bentuknya lingkaran. Secara tidak langsung ya, adalah lingkaran. Nah, ternyata di dalam Al-Quran ada juga yang membahas mengenai lingkaran secara tersirat loh. Ada yang tahu? Al-Quran yang membahas mengenai lingkaran yang berhubungan dengan tawaf, yaitu ada di surat Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yang kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Quran Surat Al-Hajj ayat 29. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada hubungan antara tawaf dan Ka'bah dan juga tentang lingkaran. Tawaf adalah berputar mengelilingi Baitullah atau Ka'bah yang dilakukan sebanyak 7 kali. Nah, dalam rumus luas ataupun keliling lingkaran, kita juga mengenal yang disebut pi, di mana suatu besaran yang merupakan sifat khusus dari lingkaran. Pi itu adalah perbandingan dari keliling lingkaran dan diameternya. Sehingga besaran pi itu yaitu 3,14 atau 22 per 7. Nah, pada angka 22 dan 7 pada pi itu memiliki hubungan atau korelasi dengan ibadah haji maupun rukun tawaf. Dalam Al-Quran, surat yang artinya haji atau surat Al-Hajj yang merupakan surat ke-22. Nah, cocokkan nih dengan pi yaitu 22 per 7. Surat Al-Hajj yaitu surat ke-22. Nah, selanjutnya tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yaitu 7. Berhubungan dengan pi yaitu 22 per 7. Wah, Masya Allah banget ya. Sehingga hal ini merupakan kombinasi antara angka 22 dan 7 yang sama dengan pi lingkaran. Untuk itu, kita mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di dunia ini beserta isinya, seluruh alam semesta ini. Jadi kita sebagai manusia harus banyak bersyukur. Kita harus tetap semangat untuk belajar, yaitu terutama untuk belajar lingkaran. Bagaimana? Mudah kan belajar lingkaran? Baik teman-teman, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan share videonya sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa subscribe juga ya, supaya saya dan teman-teman makin semangat untuk membuat konten yang bermanfaat lainnya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya, Ocha Dilawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.